Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita mulai kembali untuk belajar bersama di mata kuliah topik khusus komputasi. Tentunya sesuai dengan judul topik khusus komputasi, kita akan belajar materi-materi khusus. Jadi tidak ada seperti landasan, mungkin seperti teori-teori yang mendasar yang dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi itu nanti akan menjadi mata kuliah. Namun kalau topik khusus ini kita mengkaji hal-hal khusus sebenarnya begitu. Namun karena beberapa dari kita belum memahami beberapa dasar teori, maka di topik khusus ini saya berikan beberapa dasar teori. Pada pertemuan pertama kita belajar mengenai metode ilmiah. Ya, metode ilmiah. Apakah metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu metode yang digunakan oleh para peneliti untuk menemukan teori-teori ilmiah. Teori ilmiah ditemukan karena sebenarnya teori ilmiah itu sudah ada di alam, namun manusia belum merumuskannya. Nah, untuk bisa merumuskan dari teori-teori ilmiah tersebut atau teori alam, itu diperlukan metode ilmiah. Nah, perkembangan zaman yang sekarang, termasuk perkembangan ilmiah, teori-teori ilmiah, dan juga perkembangan teknologi, di mana teknologi dihasilkan dari teori-teori ilmiah itu manusia mulai mengkaji hal-hal yang dulunya ada di alam secara physically, seperti materi, bahan, kimiawi, biologi, dan lain sebagainya. Namun sekarang manusia mulai menggali sesuatu yang ada di alam, namun tidak kelihatan secara fisik, namun ada, seperti suara manusia, suara hewan, suara burung, suara lain sebagainya. Dan juga dalam suara itu manusia bisa menggunakannya untuk berkomunikasi. Suara bisa menjadi alat komunikasi ketika dia di dalamnya ada bahasa. Bahasa ini juga terjadi secara alami, yaitu dirumuskan oleh tiap kelompok manusia, atau kita sebut dengan suku-suku, gitu ya, di mana banyak sekali suku dan hampir setiap satu suku mempunyai bahasa tersendiri, atau beberapa suku mempunyai satu bahasa. Nah, bahasa ini juga tersedia di alam, sudah ada di alam. Nah, manusia sesuai dengan perkembangan teknologi, seiring dengan perkembangan teknologi, mulai menggali, mulai mengkaji, mulai merumuskan teori-teori di dalam bahasa, atau kita sebut dengan pemrosesan bahasa alami. Nah, tentunya karena ini juga berasal dari alam, maka beberapa metode ilmiah kita butuhkan dalam proses melakukan pengkajian bahasa alami ini. Nah, makanya pengetahuan metode ilmiah itu sangat kita butuhkan untuk mengkaji proses bahasan kita selanjutnya. Kemudian, untuk topik khusus kali ini, saya akan menekankan kita pada masalah yang khusus, yaitu masalah tanya jawab. Tanya jawab. Ya, tanya jawab sering kita jumpai. Setiap seminar, setelah ceramah, setelah apa, ada sesi tanya jawab. Dan banyak dari kita pengen bertanya karena kita tidak memahami sesuatu. Namun secara alami tanya jawab ini dilakukan dari manusia ke manusia. Yang bertanya manusia dan yang menjawab adalah manusia. Nah, seiring perkembangan teknologi, seperti saya sebutkan di atas, bagaimana ketika proses tanya jawab ini dilakukan oleh mesin? Yang bertanya manusia dan yang menjawab mesin. Loh, kok bisa? Ya, sudah dikembangkan sistem tanya jawab, atau dalam bahasa
Inggrisnya kita sebut sebagai question answering system. Nah, dalam topik khusus ini kita akan mengkaji masalah question answering system. Oleh karena itu, kita juga memerlukan landasan-landasan teori mengenai question answering system. Salah satu landasannya adalah teori mengenai NLP, Natural Language Processing, bukan Neuro Language NLP yang dalam psikologi itu ada, itu Neuro Language Programming. Nah, kalau ini Natural Language Processing, singkatannya sama, namun beda bidang. Seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mengkaji mengenai apa itu Natural Language Processing. Dan tentunya, untuk mata kuliah ini, dan mata kuliah lain yang saya kaji, peran mahasiswa, aktivitas mahasiswa harus sangat banyak, harus dominan. Jadi, saya sebagai fasilitator di sini mengarahkan saja apa yang harus Anda pelajari, dan Anda akan lebih banyak belajar mengenai materi-materi yang sedang kita kaji. Tentunya bersumber dari internet, bersumber dari buku-buku, bersumber dari artikel, dan lain sebagainya. Dan utamanya sumber haruslah berasal dari buku, bukan dari artikel-artikel kecil. Jadi kita harus benar-benar mengkaji, buku di buku ini disebutkan begini dan begitu. Begitu. Itu pengantar untuk mata kuliah kita topik khusus komputasi. Dan diharapkan hasilnya dari topik khusus komputasi ini Anda bisa membuat atau Anda bisa gunakan untuk studi literatur, untuk skripsi. Dan atau bisa Anda gunakan untuk membuat artikel. Jadi kalau bisa kita keluar satu artikel, tiap satu orang satu artikel tentang ini. Kalau memang dimungkinkan berkelompok, silakan berkelompok. Tapi kalau berkelompok lebih sulit, Anda lebih suka sendiri, silahkan sendiri. Itu. Tapi satu kelompok maksimal berdua, tidak boleh bertiga. Jadi 2 atau sendiri. Namun untuk berkelompok, saya harapkan Anda bisa berkolaborasi, tidak berkelompok itu bekerja sama. Satu pekerja yang saling menyamakan. Atau Anda pekerjaan dibagi 2, kemudian Anda gabungkan. Bukan seperti itu, tapi kolaborasi, saling tahu satu sama lain materinya, sehingga pemikiran itu lebih komplit, lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih berkualitas dibandingkan bekerja sendiri. Itu makna dari kerja kelompok. Oke, dalam video ini saya ulas tentang pentingnya metode ilmiah, kemudian apa yang mau kita bahas di pertemuan kita selama perkuliahan topik khusus komputasi, kemudian bagaimana kita melakukan pembelajaran ini. Jadi ada 3 poin penting yang kita lakukan di pembelajaran ini. Oke. Ya, demikian untuk pengantar perkuliahan hari ini. Alhamdulillah.